Inilah salah satu kegiatan yang cukup viral di Masjid Syekh Zayed Solo, Golek Garwo atau Cari Jodoh. Ya, ternyata Masjid Syekh Zayed Solo ini tidak hanya indah secara arsitekturnya saja, namun juga terkenal aktif dalam melakukan berbagai kegiatan untuk masyarakat. Bayangkan saja, ribuan masyarakat Solo hingga pelosok Jawa antusias berkumpul untuk mencari jodoh. Syaratnya pun cukup gampang, peserta single dengan batasan usia minimal 19 tahun. Tahun ini menjadi tahun ketiga penyelenggaraan Golek Garwo. Harapannya bisa mengajarkan sekaligus memfasilitasi masyarakat dalam upaya mencari pasangan melalui ta'aruf yang sesuai dengan syariat Islam. Dan kemarin ada 2 peserta, tapi selama 3 sesi. Dua sesi. Ya, Itu dari dari kebanyakan Solo Raya sih, tapi juga ada beberapa banyak jomblo yang di Solo ya. sampai Jakarta, Banten itu. Masya Allah, bagus banget masjidnya. Jika sudah menemukan pasangan yang cocok, Masjid Raya Syekh Zayed juga memfasilitasi penyelenggaraan nikah masal. Nikah juga. Menariknya, semua keperluan sudah Nikah dipersiapkan, masal. mulai dari mahar bahkan hingga penginapan. Kegiatan rutin yang menjadi bukti peran masjid dalam mendukung kehidupan sosial masyarakat. Cantik banget, Masjid Masya yang Allah terletak di Kecamatan masjidnya. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dikenal sebagai replika masjid di Abu Dhabi. Jika di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab punya Cakep masjid banget, di Syekh Arab Zayed sama di Campus. Indonesia Di juga ada jantung tuh. Kota Solo juga berdiri Masjid Raya Syekh Zayed. Nama yang sama, hanya berbeda ukuran. Tuh di Ya, Dubai, ini di replika salah satu Solo. masjid terbesar Masya dan Allah, terindah di Indonesia dunia. bisa juga bikin. Fasad atau desain kedua masjid terlihat sama, bukan? Menariknya, masjid ini dibangun sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Keindahan dan kemegahan Masjid Syekh Zayed Solo sungguh membuat saya terkesan. Dari kejauhan, yang paling pertama menarik perhatian saya adalah kubah putihnya yang besar, seolah menjadi mahkota. Ya, ada 82 kubah yang kental dengan nuansa arsitektur Maroko, dengan berbagai ukuran dan satu kubah utama setinggi 65 meter. Dominasi warna putih yang membalutnya melambangkan kesucian, ketenangan, sekaligus memperkuat nuansa spiritual bagi siapapun yang berada di dalamnya. Kubah dirancang untuk memantulkan cahaya, sehingga terlihat berkilau dari pagi hingga menjelang malam. Dengan ukuran bangunan 8.000 meter persegi, masjid ini juga memiliki 4 menara, dengan desain-desain ramping khas Timur Tengah yang semakin memperindah kompleks Masjid Syekh Zayed Solo. Sebagai masjid yang menjadi simbol persahabatan dua negara, Masjid Syekh Zayed Solo menghadirkan harmoni antara arsitektur Arab modern dengan sentuhan budaya lokal setempat. Marmer yang menghias selasar dan interior masjid dipesan khusus. Untuk area dalam menggunakan marmer dari Turki, sementara selasar masjid dihiasi marmer dari Italia White Carrara. Uniknya, corak yang ditampilkan adalah motif batik kaung. Bagi masyarakat setempat, batik kaung memiliki filosofi mendalam, yakni tentang pengendalian diri, kemurnian hati, dan kesabaran. Bangunan yang terdiri dari 2 lantai ini mampu menampung dan 10.000 hingga 15.000 jemaah di seluruh area masjid. Dengan daya tampung yang besar, tentunya dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang dirancang matang. Salah satunya adalah area wudhu dengan jumlah 606 keran yang memastikan kenyamanan jamaah tanpa harus berdesakan. Memasuki pintu utama dari Masjid Syekh Zayed Solo, kita dihadapkan langsung dengan mushaf yang sangat besar. Ukurannya 3 kali 4 meter. Dan uniknya, mushaf ini itu ditulis tangan. Bahkan tulisannya, ornamennya itu digambar, dilukis dengan tangan secara manual. Mushaf ini menjadi salah satu mushaf terbesar yang ada di Indonesia. Al-Quran berukuran jumbo diberi nama Insinyur Haji Joko Widodo.
Karena huruf pertama pada Al-Quran yakni huruf Ba pada surat pertama ditulis langsung oleh Presiden kala itu Joko Widodo. Yang mengesankan tak hanya soal lamanya waktu penulisan yang mencapai hingga 3 tahun. Kalam Allah ditorehkan dalam kertas art paper 140 gram dengan tinta yang dipesan khusus, sehingga lebih awet dan indah, serta alat yang digunakan terbuat dari kayu handap. Saya semakin terkesan dengan indahnya interior masjid yang merupakan pemberian dari Pangeran Uni Emirat Arab. Tiang-tiang kokoh sebagai penyangga, kaligrafi dan corak-corak batik membalut berbagai sisi dinding masjid. Seperti motif batik Bokor Kencono pada area dom, motif kembang pada dinding mihrab, dan motif batik pada karpet yang merupakan simbol peleburan kerjasama antar kedua negara. Ya, kalau yang desain orang Indonesia di Bogor kalau nggak salah itu ini motifnya campuran sebenarnya batik. Kalau yang di bawah kita di bawah sini ini kan khas Timur Tengah ini. Timur Tengah apa itu Timur Tengah? Tapi kalau udah sana itu batik batik Solo campur Pekalongan. Proses pembuatan karpet batik melalui proses yang cukup panjang. Mulai dari harus adanya persetujuan corak batik yang dipilih, hingga produksi karpet yang membutuhkan waktu 30 hingga 45 hari, dan waktu pemasangan selama 7 hari. Untuk membawa keteduhan dan keindahan di dalam masjid, motif bunga tanjung menjadi pilihan. Bunga tanjung adalah bunga lokal yang mudah tumbuh di pekarangan. Warna biru yang ditampilkan adalah warna khas batik Pekalongan. Warna ini diperoleh dari daun indigo vera. Proses pewarnaan dilanjutkan di Solo dengan menggunakan batang kayu tegeran untuk mendapatkan corak warna sogan atau coklat yang menjadi representasi khas batik Solo. Keindahan Masjid Syekh Zayed semakin terpancar dengan adanya chandelier artistik alias lampu gantung di ruang ibadah utama. Lampu gantung berdesain ala pohon kurma dengan posisi terbalik sebagai simbol kemakmuran Uni Emirat Arab dengan bagian silinder mewakili batang dan area mangkuk menggambarkan daun. Lampu kristal diproduksi di Jerman dengan stainless steel tahan karat dihiasi emas 24 karat, serta kristal Swarovski berwarna hijau, merah, dan kuning menciptakan nuansa klasik dan elegan. Masya Allah,